Jemaat Maha Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang telah melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Dia selalu menuntun kita di jalannya yang benar berdasar pada firman. Dan karena itu, mari perlengkapi diri dengan kebenaran firman yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 9 sampai 15 Oktober 2022 dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman-Mu melalui bagian firman yang akan kami baca dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Biar roh Tuhan yang menyingkapkan itu melalui hamba-Mu, dan kepada semua yang mengikuti, biar mereka dapat mengikuti pelayanan firman ini dan menemukan kehendak Tuhan, dan itu memperlengkapi kami semua, dan kebenaran firman itu ditindaklanjuti di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 begini dikatakan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Injil Matius menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Mesias, Juru Selamat, sebagaimana dinubuatkan para nabi dalam perjanjian lama, antara lain Mika 5 ayat 1. Sebelum peristiwa pencobaan di padang gurun, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Peristiwa ini menjadi momen penting di mana Allah Bapa memproklamirkan bahwa Yesus adalah anak Allah dan kepadanya Ia berkenan. Ayat 17 dari Matius pasal 3, dan juga bisa dilihat di Mazmur 2 ayat 7 dan Yesaya 42 ayat 1. Setelah pernyataan Allah ini, Yesus dituntun oleh roh Allah ke padang gurun untuk dicobai iblis. Iblis dalam bahasa Yunani diabolos, bahasa Ibrani Satan, artinya penuduh, pendakwa. Kemudian Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lukas 4 ayat 1. Penginjil Matius lebih memperjelas dan mempertegas lagi untuk apa Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, yaitu untuk dicobai iblis. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 1 dari Matius 4. Sekilas keterangan ini mungkin mengagetkan. Bagaimana mungkin Roh Kudus membawa Yesus ke dalam pencobaan? Bukankah Allah tidak pernah mencobai siapapun? Bandingkan Yakobus 1 ayat 13. Yesus dicobai oleh iblis atas seizin Allah untuk membuktikan keilahiannya. Sebab iblis memang
tidak dapat melakukan apapun tanpa seizin Allah. Contoh kisah Ayub di Ayub pasal 1 sampai pasal 2. Untuk mencobai Ayub, iblis minta izin kepada Allah. Godaan yang dilakukan oleh iblis untuk melemahkan, membelokkan dan menjatuhkan Yesus dari ketaatan kepada kehendak Bapa beralih kepada kehendak sendiri. Tapi Yesus dapat menghalau dan mengalahkan setiap godaan iblis. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini adalah sifat kemanusiaan Yesus yang merasa lapar. Lapar adalah sifat yang hakiki dalam diri manusia. Ketika lapar, kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi adalah makan. Kebutuhan mendesak untuk makan dimanfaatkan oleh iblis untuk menggoda Yesus. Ini godaan yang sangat strategis dan sangat tepat pada waktu yang tepat dilakukan oleh iblis. Godaan yang sangat menggiurkan dan sangat dibutuhkan. Ini godaan yang tidak sembarangan. Ini godaan yang sangat jitu. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Melalui pencobaan ini, iblis ingin mengalihkan Yesus dari hal-hal rohani kepada hal-hal jasmani. Iblis juga ingin agar Yesus berusaha memenuhi kebutuhannya dengan bergantung pada kekuatannya sendiri dan bukan kepada Allah. Namun, Yesus tidak tergoda, tidak tergiur. Dia tetap bergantung kepada Bapanya dan tidak mengikuti perkataan iblis. Ia menjawab tantangan dan mematahkan serangan iblis dengan firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 4, tapi juga bisa dilihat dalam Ulangan 8 ayat 3. Yang utama bukan materi, bukan uang, bukan roti, tapi Tuhan, firman yang menjadi daging. Dialah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35 dan 48. Godaan pertama iblis gagal, ia tidak berhenti. Ia lanjut dengan godaan kedua, membawa Yesus ke kota suci, ke Yerusalem, dan menempatkan di bubungan bait Allah. Dan memerintahkan Yesus untuk menjatuhkan diri ke bawah dan memberi jaminan dengan mengutip ayat firman dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12, bahwa Allah pasti menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menatang Yesus supaya tidak terantuk pada batu. Iblis menggoda Yesus melakukan demonstrasi mujizat yang spektakuler dengan memaksa Tuhan menolong secara ajaib. Ayat 6 bagian B. Tapi Yesus tidak tergoda dan mengalahkan godaan ini dengan firman. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 7 dan juga Ulangan 6 ayat 16. Godaan selanjutnya, iblis menawarkan kerajaan dan kemegahan dunia akan diberikan kepada Yesus apabila Yesus sujud menyembah iblis. Ayat 9. Sekali lagi Yesus tidak tergoda dan berkata, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat 10. Yesus menang dari setiap godaan iblis. Iblis meninggalkan Yesus dan malaikat-malaikat datang melayani Dia. Ayat 11. Kunci kemenangan Yesus dalam mengalahkan semua godaan iblis adalah Yesus tetap fokus pada firman Tuhan. Dia selalu menanggapi dengan mengatakan ada tertulis. Dia selalu berpegang pada firman Allah, kekuatan Allah yang memberi kemenangan. Firman adalah senjata Allah, pedang roh, Efesus 6 ayat 17, yang dapat mengalahkan segala tipu muslihat iblis.
firman yang sesungguhnya yang mengalahkan kuasa iblis terjadi dalam diri Yesus Kristus. Dialah firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Puncak kemenangannya terjadi melalui jalan salib. Dia yang menderita, mati tapi bangkit, mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan kuasa maut. Jemaat Maha Tuhan, kita hidup di tengah dunia, banyak sekali godaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, soal makan, minum, pakai, kekayaan, kehormatan, penghargaan, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam menghadapi berbagai cobaan, kita harus kuat dan tampil sebagai pemenang. Kunci untuk menang dari setiap cobaan hidup seperti yang telah diteladankan oleh Yesus dari bacaan firman ini, pertama, harus tetap berpegang, taat, komitmen pada kehendak Allah, melakukan firman Allah. Sebab firman menuntun untuk melakukan kebenaran. Firman adalah pelita yang menerangi jalan hidup kita. Sehingga kita tidak akan berjalan mengikuti keinginan kegelapan dunia ini. Tapi kita berjalan pada terang Tuhan berdasar pada firman. Yang kedua, hidup orang beriman tidak semata-mata tergantung pada hal-hal yang sifatnya jasmani, tapi harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Biar tidak ada roti, kalau Tuhan mau kasih hidup, pasti hidup. Biar tidak ada roti, kalau Tuhan mau beri hidup, pasti hidup. Tuhan harus menjadi yang utama, bukan yang lain-lain. Tuhan harus menjadi prioritas sehingga sekalipun kita berada di tengah situasi yang penuh penderitaan sebagaimana yang digambarkan Yesus berada di padang gurun. Sekalipun berada di padang gurun, simbol kesusahan, kemiskinan, simbol tantangan penderitaan, tapi kalau Tuhan diutamakan, dia sanggup memberi kehidupan di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang tidak mungkin akan jadi mungkin kalau kita sungguh-sungguh bersandar dan menjadikan Tuhan dan melakukan firman-Nya di hidup ini. Yang ketiga, untuk mencari dan mendapatkan sesuatu, memenuhi kebutuhan hidup, mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan, kedudukan, jangan ambil jalan pintas, cari gampang, serba instan, padahal tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, hasil yang maksimal belum tentu melalui proses yang benar, tapi proses yang benar pasti menghasilkan hasil yang maksimal. Hendaklah berproses sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mau bertindak, segala sesuatu akan jadi yang terbaik. Jangan memaksakan dan mendahulukan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Sebab kalau Tuhan mau menolong, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah tergesa-gesa. Pertolongan Tuhan selalu tepat dan indah pada waktunya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan-pelayan, untuk mempersiapkan diri melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kepada umat Tuhan yang Engkau ada percayakan kepada kami untuk dilayani. Dan biarlah melalui pelayanan firman ini kami semakin memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Engkau Allah sanggup menolong apapun situasi yang kami alami. Dan diberkati semua yang dengan taat tekun setia mengikuti pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Dimanapun mereka berada, kiranya terus diberkati dan Tuhan terus perlengkapi supaya kami jadi alat Tuhan untuk menyaksikan tentang Tuhan
dalam setiap pelayanan yang harus kami kerjakan. Diberkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike, khususnya tim multimedia yang tetap eksis memberi diri melayani. Tuhan terus pakai dan Tuhan jadikan pelayanan yang telah ditata, dipersiapkan oleh tim multimedia ini, pelayanan yang diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih sudah tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu orang yang spesial dalam hidup ini. Ikutilah terus supaya kita saling melengkapi untuk melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan, dan Tuhan dimuliakan kini dan selamanya. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.